Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang sama kita muliakan Bapak Fasilitator Dr. Hamdas Suwando MPD, kemudian Bapak Ibu dan guru penggerak yang mulia. Baik, pada kesempatan ini mari sama-sama kita mendengarkan sekaligus menyaksikan praktek kucing dalam metode Tirta terhadap suatu kasus yang mana kasus ini akan dipecahkan ya dalam penerapan kucing metode Tirta, di mana di sini Ibu Salmawati sebagai coachnya ya, kemudian Ibu Dela ya sebagai kuci, kemudian Pak Misdianto sebagai pengamannya. Nah, untuk kasus 3 ini ya akan saya bacakan. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Tanpa buku teks ini, jadi ada pengawas sekolah melihat Ibu Salmawati ini mengajar tanpa buku teks, dia keberatan. Tapi dia memakai sumber lain. Ketika diingatkan pengawas saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Bu. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Karena menurut saya kan sumber belajar bukan dari buku saja ya, Bu. Tapi melihat jawaban saya seperti itu, pengawas tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada ibu kepala sekolah. Oh, begitu. Jadi itu toh permasalahannya yang membuat Ibu Dela yang super luar biasa ini hari ini lagi kurang semangat. Jadi dari permasalahan ini, apa harapan Bu Dela terhadap masalah yang dihadapi hari ini? Saya berharap kepala sekolah tidak mempermasalahkan laporan pengawas tersebut, Bu, dan melakukan pembelaan terhadap saya. Seharusnya kepala sekolah kan bisa bertanya dulu kepada saya sebelum menghakimi. Karena kan walaupun tidak menggunakan buku teks, pencapaian kurikulum kan tetap tercapai, Bu. Iya. Menurut Bu Dela, apa kelebihan yang Ibu dapatkan dengan mengajar tanpa menggunakan buku teks? Apa coba kira-kira? Saya lebih merdeka dalam mengajar, lebih kreatif dan lebih bersemangat. Karena kan materi yang saya ajarkan itu sudah saya terangkan di SPP. Sehingga saya tadi tidak menggunakan buku teks lagi, tapi saya menggunakan materi yang ada di YouTube berupa video dan gambar. Jadi kan anak-anak lebih mudah mengerti, lebih semangat belajar, dia pun lebih paham apa yang saya sampaikan. Jadi kan anak-anak tidak terfokus pada buku saja, Bu, bisa melihat di sumber-sumber yang lain. Iya, Masya Allah, benar ya Bu Dela ya, karena kalau zaman sekarang kan kita memang nggak, misalnya dalam mengajar anak tidak bersumber kepada satu buku teks saja gitu kan, dan butuh variasi dalam sumber belajar, bisa alam, bisa lingkungan, bisa audio, bisa visual. Sebenarnya apa yang sudah Ibu Dela lakukan itu sudah luar biasa, karena sudah menampilkan pembelajaran dengan semua kebutuhan, baik audio, visual, dan kinestetiknya. Nah, sekarang apa kekuatan yang Ibu Dela miliki agar kepala sekolah kita itu tidak mempermasalahkan laporan pengawas tadi? Apa kekuatan yang Ibu Dela miliki? Kalau melihat kreativitas saya dalam menyiapkan proses mengajar yang melibatkan murid, baik itu video, audio, visual, dan kinestetik. Reaksi murid-murid ketika belajar dengan saya di kelas. Mungkin kalau misalnya kepala sekolah melihat bagaimana antusiasnya murid-murid melihat saya mengajar menggunakan video dan melihat anak-anak itu senang belajar sama saya, Bu. Jadinya buku teks bukanlah segalanya sumber ilmu, biar kepala sekolah bisa paham tentang itu. Wah, Masya Allah, hebat ya. Bu Dela hebat, Masya Allah ya. Nanti bisa jadi contoh buat rekan guru lainnya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Apalagi sekarang kita sibuk dengan kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, itu salah satu bagian dari situ. Nah, dari proses pelaksanaan pembelajaran itu, kira-kira Bu Dela, kendala yang Ibu hadapi apa? Kendalanya adalah saya ingin bagaimana kepala sekolah mau meluangkan waktunya untuk mempersupervisi saya kembali. Jadinya kepala sekolah bisa tahu bagaimana saya menampilkan pembelajaran, bagaimana saya menampilkan media pembelajaran, bagaimana anak antusias belajar sama saya tanpa mendengar sebelah pihak, Bu. Jadi begitu. Jadi Bu Dela ingin menunjukkan nih ceritanya kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar Bu Dela cukup menyenangkan bagi murid-murid walaupun tanpa buku teks. Ya, begitu ya Bu Dela ya. Nah, dan Bu Dela ingin kepala sekolah mengetahui hal tersebut sehingga mengklarifikasi ya kan bagaimana penilaian dari pengawas sekolah. Bukan begitu Bu Dela? Ya, kira-kira seperti itulah Bu Salma. Jadinya kan kepala sekolah bisa tahu nih, oh ternyata penilaian
pengawas sekolah itu tidak benar loh gitu. Ternyata guru saya sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sesuai dengan standar kurikulum. Iya, Heb. Nah, untuk melangkah ke situ, nih apa nih rencananya atau strategi yang akan Ibu Dela lakukan untuk mewujudkan supaya kepala sekolah tahu cara mengajar Bu Dela seperti yang tidak seperti yang dikatakan pengawas tersebut. Apa kira-kira strategi yang akan Ibu Dela lakukan? Mungkin saya akan mencoba merekam video saat saya mengajar. Kemudian saya menemui kepala sekolah dan memperlihatkan video tersebut. Saya juga akan meminta refleksi dari siswa atas proses mengajar yang sudah saya laksanakan dan memperlihatkan kepada kepala sekolah. Saya juga akan unggah di YouTube pribadi saya dan saya meminta ibu kepala sekolah untuk melihat, oh ini loh hasil kerja saya Bu, gitu Bu. Masya Allah, hebat ya. Dengan strategi mengunggah ke YouTube, melihatkan ke kepala sekolah, berarti tidak hanya kepala sekolah aja nanti yang melihat hasil mengajar Bu Dela, tetapi juga khalayak ramai gitu ya, apalagi diunggah ke YouTube. Nah, untuk mewujudkan itu kira-kira siapa ya yang bisa membantu Bu Dela untuk merekam videonya? Sepertinya saya akan meminta tolong sama Pak Misdi yang ahli IT Bu. Saya yakin video mengajar saya menjadi lebih menarik. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Wah, bagus tuh Bu Dela. Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Insya Allah hari ini saya akan temui langsung Pak Misdi untuk rencana ini dan kapan beliau bisa membuatkannya Bu. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan rencana Bu Dela berhasil ya. Kemudian permasalahan dengan kepala sekolah atau bisa jadi terselesaikan gitu dan bisa mendapatkan penilaian lebih positif lagi kepada Ibu Dela sebagai guru yang kreatif dan inovatif. Terima kasih banyak ya Bu Salma sudah mendengarkan saya sharing. Akhirnya galau di hati saya jadi berkurang Bu. Alhamdulillah, sama-sama Bu Dela, semangat ya Bu Dela ya. Jangan pernah Iya Bu Salma. jangan pernah berputus asa. Jadi walaupun kritikan yang diberikan oleh orang kepada kita itu adalah sebuah langkah untuk kita menuju ke kesuksesan. Jadi jangan pernah bersedih ketika diberi dikasih kritik sedikit gitu kan. Tunjukkan itu adalah langkah untuk menjadi lebih sukses lagi. Begitu, Iya, terima kasih banyak Bu Salma. Iya, sama-sama. Baik, dari hasil pengamatan proses praktik kucing tadi saya komentari. Pertama, tadi saya amati bahwa dari aspek tujuannya ya. Nah, Cook itu sudah menyampaikan dengan baik dalam hal membuka permasalahan, membuka pembicaraan sudah bagus. Terus kucing itu atau siswanya itu merespon dari Cook tadi atau guru tadi menyapa ya. Berarti ini ingin tahu apa kabarnya, apa keluh kesahnya hari ini ya, kan? Jadi ada perhatiannya gitu ya. Terus dari aspek mengidentifikasi ya, Cook sudah dapat memberikan suatu pertanyaan untuk menelusuri akar permasalahan ya, gimana awal permasalahan itu kok bisa terjadi. Nah, itu udah sangat bagus. Nah, terus sudah mampu mengeksplorasi kucing ya atau siswa. Nah, siswa ini tentu
tadi saya lihat merespon dengan lancar ya. Nah, oke. Terus juga apa yang disampaikan oleh Kucing atau siswa ini yang peran oleh Bu Adel tadi memang dari hati nuraninya, dari hati yang paling dalam dia jawaban itu yang jujur ya. Nah, jadi Kuk memang terus dari aspek dari Kuk ini sendiri sudah yes, kalau memberikan tanggapan dan kembaliknya pada Kucing atau siswa. Terus dari aspek aksi nyata, tadi saya tangkap, saya lihat itu Kuk itu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya dapat mengambil suatu keputusan mandiri untuk si Kucing atau siswa. Nah, selain itu, Kuk ini juga membuat Kucing ini atau siswa ini mengeksplorasi jawaban, sehingga apa yang menjadi jawaban tadi itu saya kira sudah sangat menakjubkan, sangat luar biasa ya. Nah, yang terakhir dari aspek tanggung jawab. Nah, karena kan Tirta itu kan ada Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab yang saya amati tadi, saya lihat Kuk ini udah bisa kok mengarahkan Kucing atau siswa ini membangun komitmen ya, komitmen. Karena dengan komitmen ini tentu ada tekad dalam diri untuk berhasil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, terus memang komitmen ini adalah komitmen di dalam diri siswa ya, berbasiskan Tirta tadi. Nah, sepertinya demikian tadi apa yang saya lihat, apa yang saya amati, saya perhatikan. Nah, itulah komentar saya dari komentar saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, jika ada yang kurang, mohon maaf. Terus saya akhiri dengan komentar saya ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.